Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamu hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang kembali mempertemukan kita dalam majlis ilmu taman surga yang penuh berkah ini, dan yang senantiasa mencurahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia lahir dan batin, besar kecilnya, dunia akhirat, yang semuanya tidak ternilai harganya dan tidak terhitung banyaknya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dengan hati kita, lisan yang senantiasa memuji dan memuja Allah, kemudian anggota badan kita yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang bahaya zina, ya, dosa zina, kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina yang merusak tatanan kehidupan, merusak keturunan, merusak nasab, dan juga itu merupakan kehinaan bagi pelakunya, keluarganya. Bahkan sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Qayyim, yang demikian itu akan menimbulkan penyakit di dalam hati dan juga akan mengurangi atau menghilangi keberkahan umur, yang mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan penjelasan tentang bahaya dari perbuatan zina. Qala rahimahullah, walaysa ba'da mafsadatil qatli a'zama min mafsadatihi. Tidak ada kerusakan atau mafsadah, kerusakan setelah, ya, kerusakan yang ditimbulkan oleh pembunuhan yang lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh zina. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla, wa lihadza syuri'a fihi al-qatlu ala ashna'il wujuh wa afhashiha wa as'abiha. Oleh karena itu disyariatkan fihi, tentang perbuatan zina, yaitu pelakunya itu dibunuh dengan cara yang sadis, ya, afhasya wa ashabiyah, dan juga dengan cara yang sangat menyakitkan, yaitu dirajam sampai mati. Tadi dikatakan dengan cara yang sadis. Apakah hukum Allah itu sadis? Tapi cara pembunuhannya itu luar biasa. Tidak ada yang sadis dalam hukum Allah, karena semua disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, ada hikmah, dan sesuai dengan ilmu dan hikmah Allah, maka itu disyariatkan. Maka hukumnya dirajam. Itu bagi yang telah pernah menikah kemudian berbuat zina. Walau balagha al-'abda anna imra'atahu aw hurmatahu qutilat kana ashal alaihi min an yablugha annaha zanat. Sekiranya seorang sampai berita kepadanya bahwa istrinya atau mungkin kerabatnya atau mahramnya, ya, dibunuh, tentu hal yang demikian itu lebih ringan baginya daripada berita yang sampai kepadanya bahwa, ya, istrinya telah berbuat zina atau salah seorang dari mahramnya telah berbuat zina. Ini perbandingan. Keduanya hal yang tercela, keduanya hal yang
sangat besar, ya, dosanya dan juga kerusakannya, kekejiannya. Tapi secara perbandingan, dari sisi ya perbandingan, bahwa kata Imam Ibnu Qayyim, ada berita tentang pembunuhan, terbunuhnya salah seorang dari mungkin karib kerabat kita. Kemudian ada berita bahwa salah seorang mungkin dari waliyazubillah, ya, istrinya atau mungkin anak perempuannya atau mungkin salah seorang dari keluarganya berbuat zina. Kata Imam Ibnu Qayyim, berita tentang terbunuhnya salah seorang dari keluarga, yaitu lebih ringan ketimbang berita tentang apa? Sampainya berita kepada kita bahwa salah seorang dari karib kerabatnya telah berbuat zina, waliyazubillah. Wa qala Sa'd bin Ubadah, Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu mengatakan, "Law ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayfi ghaira musfahin." فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن متفق عليه. Kata Sa'ad bin Ubadah, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki ghirah, kecemburuan yang luar biasa terhadap keluarganya, hormatan ya keluarganya. Kata beliau, seandainya aku melihat seorang lelaki ya berzina, ya melakukan zina bersama istriku, fadarabtuhu bis-sayf, maka akan penggal dengan pedang. Ghaira musfahin, tapi bukan dengan mata pedangnya, tapi dengan punggung pedangnya. Karena kalau dengan mata pedangnya berarti dia ya putus kepalanya, kan gitu. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada sahabat, ta'jabuna min ghirati Sa'd, tidakkah kalian ta'ajub ya dengan ghirah, kecemburuan Sa'ad, begitu cemburunya dia. Artinya enggak ada yang bisa mendekati, ya, tidak ada yang bisa membuat keonaran atau melakukan hal-hal yang merusak keluarganya. Wallahi la ana aghyar minhu, demi Allah kata Nabi, saya lebih cemburu dari Sa'ad. Wallahu aghyar minni, dan Allah lebih cemburu lagi. Minni, daripadaku. Wa min ajli ghiratillah, oleh karena ya kecemburuan Allah yang begitu besar, harramallahu al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Allah mengharamkan dosa, kemungkaran, ya, kemaksiatan, baik yang tampak dan yang tersembunyi. Hadis muttafaqun alaih. Di sini ghirah, kita tetapkan bahwa Allah memiliki ghirah. Ya, kalau terjemahan kita ya ghirah itu kecemburuan, apalagi terjemahan yang lebih pas ya, lebih cocok, ghirah, ya gharu alaih, cemburu ya. Dan Nabi lebih memiliki cemburu lagi ya. Dan Allah, artinya Allah tidak ridha seorang hamba melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Wala yarda bi ibadihi al-kufur. In tashkuru yardahu lakum wala yarda bi ibadihi al-kufur. Jika kalian bersyukur Allah ridha, jika kalian kufur Allah tidak ridha. Makanya Allah Subhanahu wa taala haramkan perbuatan ya zina, kemungkaran, baik yang tampak dan tersembunyi. Dan sama sekali ya tidak terbesit dalam benak pikiran kita tatkala kita bicara tentang saghiratullah berarti ya ini menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak. Ya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, sebagaimana akidah ahli sunnah bahwa sifat-sifat yang ditetapkan untuk diri Allah kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa, ya satu pun yang serupa dengan Allah, dan ya Allah Sami', Maha mendengar, dan Basir, Maha melihat. Ya.
Ini menjelaskan ya kemungkaran atau kejinya perbuatan zina tersebut. Kemudian dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim juga, wa fi sahihaini aidan anhu sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghar wa innal mu'mina yaghar wa ghiratullah an ya'ti al-'abdu ma harrama alaihi. Cemburu ini sifat perbuatan Allah. Wa innal mu'min yaghar, dan seorang mukmin juga memiliki sifat kecemburuan. Maka seorang mukmin ya, bila tidak ada kecemburuan pada dirinya terhadap keluarganya, anaknya, terutama bila mereka melakukan perbuatan maksiat dan dosa, dibiarkan, ini pertanda dipertanyakan keimanannya. Bahkan yang seperti itu masuk yang dayuth ya, orang yang tidak mengingkari kemungkaran dilakukan oleh keluarganya. Tidak ada kecemburuan, pada kehormatan dirinya, pada akhlak keluarganya, perilakunya, sehingga terkadang istrinya keluar tanpa berhijab, anaknya juga keluar tanpa berhijab, padahal telah balik ya, atau karib kerabatnya. Dia tidak ingkari, tidak diperingatkan. Ya. Bahkan waliyazubillah, sebagian sudah terkikis sifat ghirah, kecemburuan tadi. Kalau anaknya pulang, anak perempuannya pulang dah balik, udah dewasa, tidak membawa temannya, tidak senang dia. Loh, kamu kok pulang sendirian? Ya kan? Kok pulang sendirian? Tidak ada temannya toh. Ada enggak yang seperti itu? Di zaman sekarang ini kebalik dah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Baik. Maka ghiratullah, kecemburuan Allah itu kapan munculnya? Apabila seorang hamba berbuat atau melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Allah marah. Ya, termasuk yang diharamkan Allah, perbuatan zina, membunuh, dan yang lainnya. Wa fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la ahada aghyaru min Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah. Ya. Dan di sini dari hadis dua yang telah dijelaskan tadi, dua hadis yang telah dijelaskan sebelumnya, ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat ghirah. Maka kita mengabarkan ya, ini perbuatan Allah. Kan tapi sebagaimana akidah ahli sunnah, kita tetapkan hal itu sesuai dengan kebesaran Allah, tidak diserupakan, tidak dipermasalahkan. Loh, kalau begitu sama Allah dengan makhluk Allah. Manusia punya juga kecemburuan, makhluk punya kecemburuan, dan juga Allah, berarti sama, keliru. Itu qiyas yang tidak diperbolehkan, analogi yang menyamakan antara Allah. Ya. Tapi di sini qiyas yang berlaku qiyasul aula, analogi yang lebih utama. Artinya jika manusia ya cemburu, marah, tatkala ya diperlakukan dan juga perlakukan kepada keluarganya yang seperti itu, maka tentunya Rasul lebih cemburu lagi, dan Allah lebih dari itu, karena Allah Maha Agung, Maha Mulia. Qala ahada aghyaru min Allah min ajli dzalika harrama al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Tidak ada yang lebih cemburu ya daripada Allah. Oleh karenanya Allah mengharamkan perbuatan fawahish, perbuatan zina atau kemungkaran yang tampak dan yang tersembunyi. Wala ahada ahabbu ilaihi al-'udhr min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih mencintai uzur, ya, uzur, ya, kemaafan, diberikan uzur min Allah, daripada Allah. Jika hambanya menyampaikan, memohon kemaafan, keampunan dan uzurnya, alasannya, ya, lalu dia bertaubat,
Allah membuka pintu taubat karena Allah cinta hal itu. Ya. Cinta kepada perbuatan hamba yang seperti itu. Nah, oleh karenanya min ajli dzalika arsala ar-rusul mubasysyirin wa mundhirin. Oleh karenanya Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Sehingga seorang tidak memiliki alasan lagi di sisi Allah untuk di akhirat kelak, oh belum sampai rasul, belum ada peringatan. Alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar tidak ada lagi hujjah, alasan bagi manusia setelah diutusnya para rasul. Telah disampaikan kabar gembira, peringatan, jalan kebaikan, jalan kejahatan, peringatan, nasihat, warning dan seterusnya telah disampaikan. Kemudian manusia ada pilihan, ada ikhtiar, tidak terpaksa. Maka Allah utus para rasul. Sebab kalau Allah mengazab para hambanya sebelum datang peringatan, maka jelas itu perbuatan zalim dan Allah mengharamkan kezaliman. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Fala tadzalamu. Aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan juga kezaliman itu haram di antara kalian. Maka jangan saling menzalimi. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Rabbmu tidak menzalimi seorang hamba atau hambanya. Kemudian wala ahada habbu ilaihi al-madhu min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih mencintai pujian, sanjungan. Min ajli dzalika athna ala nafsi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah rabbil alamin. Anta kama athnaita ala nafsi, kan begitu. La uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita ala nafsi. Ya Allah, aku tidak bisa menghitung, melakukan segala puji-pujian, La uhsi thana'an 'alaik, pujian terhadap dirimu. Anta kama athnaita ala nafsi. Tatkala kita tidak mampu melakukan, mengucapkan segala puji-pujian dan sanjungan kepada Allah yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun, sebagaimana yang Allah puji dirinya sendiri, maka kita mengakui bahwa Engkau ya Allah sebagaimana yang Engkau puji tentang dirimu. Anta kama athnaita ala nafsi. Dan pujian-pujian kepada Allah tentunya dengan nama dan sifat-sifatnya. Dan nama Allah tiada batasnya. Begitu juga sifatnya, karena kalimatnya tiada batasnya. Sehingga kalaupun ranting-ranting pepohonan yang ada di permukaan bumi sebagai pena dan laut sebagai tintanya, kering laut ditambah lagi sab'atu abhur, 7 laut, maka tidak akan manafidat kalimatullah, tidak akan pernah habis kalimat-kalimat Allah. Maka tidak akan habis perbuatannya. Maka dalam setiap perbuatannya di sana ada hikmah yang mengandung pujian karena Allah yang berhak dipuji. Maka alhamdulillah. Di dalam hadis syafaat pada hari kiamat, manusia datang para nabi minta syafaat pada Allah. Maka mereka datang pada Adam, datang pada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Semuanya tidak mampu memberikan syafaat. Lalu datang pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasul memohon minta syafaat kepada Allah untuk manusia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adhabu fa'asjudu baina yaday rabbi tahta al-'arsy fa ahmaduhu fa uthni alaihi bima ahlu mimma la uhsinuhu al-an fa ahmaduhu bima la uhsinuhu al-an. Aku pergi menghadap Allah, sujud di bawah arasy dan memuji Allah dengan puji-pujian yang tidak mampu aku sebutkan pada kalian sekarang ini. Artinya beliau tidak mampu menyebutkan begitu banyaknya. Maka Allah puji dirinya. Makanya di antara kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Pujian. Kalimatani khafifatani
'ala al-lisan habibatani inda ar-rahman, habibatani inda ar-rahman wa thaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Itu kan puji-pujian bagi Allah, memuji Allah, mensucikan Allah. Subhanallah wa bihamdi, dan subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Maha suci Allah wa bihamdi, dengan segala puji-pujiannya. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim, dan maha puji Allah yang maha agung. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ila Allah arba'. Perkataan yang paling dicintai Allah ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, puji-pujian. Subhanallah, mensucikan Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Sehingga dalam surah Al-Fatihah ayat yang pertama, alhamdulillah. Nah, kita memuji Allah terlebih dahulu. Ar-Rahmanur Rahim, ya, Maliki Yaumiddin. Ini semua puji-pujian bagi Allah yang mengandung makna kecintaan, berharap dan juga rasa takut. Baik. Makanya Allah perintahkan kita untuk ya banyak memuji Allah. Ucapkan alhamdulillah. Naam. Baik. Kemudian di dalam Sahihaini dan juga Sahih Bukhari dan Muslim, dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusuf, salat gerhana, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi innahu la ahada aghyaru min Allah an yazni 'abduhu aw tazni amatuhu. Ya amata Muhammad, ya ummata Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaytum katsira. Thumma rafa'a yadayhi wa qala Allahumma hal ballaghtu. Di dalam salat kusuf, salat gerhana, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdoa, ya, kemudian menyampaikan ya, dalam khutbahnya menyampaikan ya wasiat dan juga peringatan kepada umatnya, pada para sahabat. Ini menjelaskan bahawa di antara sunnah salat kusuf gerhana ada khutbahnya. Ya, setelah salat diperingatkan, ya, memperingatkan kaum muslimin, karena kusuf merupakan gerhana salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah yang yukhawifu bihi ibadah. Allah ingin memberikan peringatan kepada hamba-Nya agar mereka takut ya pada azab Allah, kemudian mereka kembali kepada Allah. Nah, di antara isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyeru umatnya, wahai umat Muhammad. Ya, tentunya ini lebih umum ya. Karena kalau seandainya ya ashab Muhammad itu khusus sahabat, tapi yang diinginkan Nabi seruan ini sampai kepada seluruh umatnya, baik di zaman beliau, setelah itu dan sampai detik ini. Nah, ya umat Muhammad, wallahi demi Allah, innahu la ahada aghyaru minallah. Demi Allah bahwa tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah. An yazni abduhu aw tazni amatuh, bahwa kecemburuan Allah tersebut muncul dan tampak bila salah seorang dari budak ya, atau budak lelaki atau wanita yang berbuat zina. Ya. Ya amata Muhammad, ya ummata Muhammad, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaytum katsira. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, ya, Nabi, ya, Allah perlihatkan kepadanya surga dan melihat bagaimana kenikmatan dan para penghuninya, yang banyak penghuninya adalah fuqara. Ya, sampai-sampai Nabi dalam sebagian kondisi diperlihatkan dia maju mundur melihat ada setangkai anggur dari surga yang disuguhkan kepada beliau, mau mengambil atau tidak. Ya, melihat bagaimana kenikmatan
di dalam surga. Ya, diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi sahabatnya tidak melihat. Begitu juga bagaimana diperlihatkan uridat alayyan nar, diperlihatkan kepadaku neraka. Fara'aitu aktsara ahliha nisa. Aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan keluarga kita, ibu-ibu kita, para ummahat, muslimat, para istri kita, anak perempuan kita semua, ya, saudari kita dari neraka waliyazubillah. Jadi Nabi mengetahui dan juga bagaimana ilmu beliau tentang Allah, keagungan Allah, bagaimana surga yang salah beliau dengan mata kepalanya melihat langsung, ayanan nyata. Tapi karena kita tidak mengetahui, karena Nabi mengetahui hal itu, maka beliau lebih banyak menangis daripada tertawa. Karena begitu dahsyat neraka dan begitu juga kenikmatan surga yang tidak sebanding dengan apa yang ada di dunia ini. Lalu kenapa manusia, kenapa mungkin seorang lalai, kenapa seorang masih terus terjerumus dalam perbuatan dosa? Begitu dahsyat neraka, panasnya. Nah, tapi karena kejahilan kita, keterbatasan ilmu kita, maka kita lebih banyak tertawa, lebih sedikit menangis. Ini menunjukkan juga kepada kita bahwa seorang semakin berilmu, tentunya tingkat keilmuan tidak sama. Maka sudah seyogyanya ilmu yang dipelajari itu menambah khasyah kepada Allah, sehingga lebih banyak dia menangis daripada dia tawa ketiwi ke sana, teriak-teriak. Karena inilah buah dari ilmu. Nabi kenapa? Karena keilmuan beliau. Makanya dalam hadis, dalam Al-Quran disebutkan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah para ulama. Karena dia mengetahui bagaimana keagungan pada Allah. Kemudian dia bandingkan, begitu agungnya Allah, begitu mulianya Allah, begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Lalu apa yang saya lakukan untuk mensyukuri nikmat tersebut? Cukupkah amalan saya menyelamatkan dari api neraka? Enggak cukup. Lalu dia introspeksi diri, hatinya menjadi lembut, sehingga menghadirkan kebesaran Allah dan juga bagaimana azab Allah, kemurkaan Allah. Maka tersentuh hatinya, menangis hatinya sebelum menangis matanya. Matanya menangis sebelum, hatinya menangis sebelum air, atau sebelum mata meneteskan air. Itu yang namanya ainun fadat min khasyatillah. Mata yang menangis takut kepada, dan takut di mana tempatnya di mata? Di mana? Takut di mana tempatnya? Hati. Berarti reaksi takut tadi muncul apa? Mata yang menangis karena takut tadi. Jadi di sini sebenarnya tangisan itu sebenarnya hati yang pertama sekali menangis. Karena takut pada Allah, lalu diekspresikan dalam bentuk apa? Keluarnya air mata tadi. Baik. Jadi bukan karena terharu. Thumma rafa'a yadayhi, kemudian setelah itu Rasul mengangkat kedua tangannya. Wa qala Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Sudah. Ballagha Rasulullah, ya Rasul balligh ma unzila ilaik wa illam taf'al fa illam taf'al fa ma ballaghta risalah. Rasul sampaikan apa yang turunkan kepadamu. Jika engkau tidak menyampaikan, berarti belum tertunaikan risalah. Rasul telah menyampaikan, sebagaimana juga yang disaksikan oleh para sahabat di waktu Hajjatul Wada. Wa madza antum taquluna? Nah, antum mas'uluna anni. Kalian akan ditanya, kalian akan ditanya tentang aku di akhirat kelak. Fa madza taquluna? Bagaimana jawaban kalian? Qala as-sahabah, nashhadu bi annaka qad ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta ummah. Kami bersaksi engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan memberikan nasihat kepada umat. Nah, kemudian kata Nabi SAW, Allahumma fashhad. Beliau angkat telunjuknya, kemudian ditukikkan kepada para sahabat, Allahumma fashhad. Nah, baik. Ini menunjukkan kepada kita bahaya tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina tadi.
Makanya Allah sangat cemburu tatkala ada perbuatan zina, karena Allah mengharamkan hal itu. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwa Allah itu Maha Tinggi. Makanya Rasul mengangkat tangannya. Kalau Allah itu ada di mana-mana, Rasul tidak akan mengangkat tangannya, sebagaimana keyakinan orang-orang hulul, ya, mengingkari ketinggian Allah di atas arasy, ya, dengan logika dan akal. Tidak ada dalil sama sekali, hanya main akal-akalan, ya. Jadi kenapa Rasul mengangkat tangannya? Kenapa? Enggak ada jawabannya, hanya satu, kan Allah Maha Tinggi. Maka diangkat tangan, berdoa. Begitu juga tatkala kita berdoa, kita mengangkat tangan. Kenapa? Karena Allah Maha Tinggi, zatnya Maha Tinggi, bukan di mana-mana. Tinggi di atas aras, dan Allah tidak butuh pada aras. Dan aras makhluk yang paling tinggi, alam paling besar, kan Allah di atas aras, di luar alam ini. Nah, jadi zat Allah Maha Tinggi, karena itu sifat dzatiyah. Itu kita imani, kita yakini. Makanya kalau ada orang mengingkari dengan berfilsafat macam-macam, begitu berkias, beranalogi, dan juga ya menggunakan logika akal semata, ya tanyakan kepadanya, Anda pernah berdoa atau tidak? Atau mungkin jangan-jangan tidak pernah berdoa dalam hidupnya. Gak usah mendatangkan dalil, argumentasi begini dan seterusnya. Tanya aja saja, kalau berdoa angkat tangan kemana? Ada dua alternatif. Oh, nggak pernah angkat tangan, berarti nggak pernah berdoa. Iya. Jangankan, coba tanyakan pada diri kita, tatkala kita sujud mengucapkan doa, hati kita tertuju ke mana? Ke bawah atau ke atas? Tidak akan mungkin waktu sujud kita sujud kemudian tangan begini. Tidak akan mungkin, ya. Posisi bukan begitu, sifatnya kan begini tangan. Tapi tanyakan pada kita, hati kita tatkala kita sujud itu kemana tertuju? Hah? Ke arah yang tinggi. Kenapa? Makanya kita ucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang Maha Tinggi. Nah, baik. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fi dzikri hadhil kabira bi khususiha, dalam penyebutan ya dosa besar ini secara khusus dalam hadis ini tentang masalah zina, akibat salatil khusuf, ya, setelah pelaksanaan salat gerhana, ada hikmah yang bagus, ya, sirun badi' liman ta'ammalahu, ada hikmah, rahasia yang ya yang bagus sekali, yang bermanfaat bagi yang memperhatikan. Yang kalau enggak memperhatikan tidak ketemu hikmah tadi. Ya, apa itu? Kata beliau, wa dhuhur zina min amarati kharabil alam. Munculnya, merajalelanya perbuatan zina ini pertanda kehancuran alam ini. Wa huwa min asyratis sa'ah, yaitu tanda-tanda kiamat. Sebagaimana dalam hadis sahihaini dari Anas bin Malik annahu qala, beliau menuturkan, la uhaddithannakum hadithan la yuhaddithukumuhu ahadun ba'di sami'tu minan nabi sallallahu alaihi wasallam sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul min asyratis sa'ah an yurfa al-ilmu wa yadhharu al-jahlu wa yushrab al-khamru wa yadhharu az-zina wa yaqillu ar-rijal wa takthuru an-nisa hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim bahwa di antara tanda-tanda kiamat itu adalah munculnya meraja perbuatan zina. Dan ini pertanda ya kehancuran alam. Karena kalau zina telah merajalela, zina, judi, kemudian riba dan begitu ya, kebodohan, khamar, minuman keras dilegalkan kan begitu, maka tunggu kehancuran tersebut. Waliyazubillah. Kata Anas bin Malik, aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang tidak akan ya ada seorang pun
yang menyampaikan kepada kalian hadis tersebut sepeninggalku, dan itu aku dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asratis sa'a, di antara tanda-tanda kiamat, an yurfa ilmu, diangkatnya ilmu. Jadi bagaimana ilmu diangkat? Ya, banyak meninggal para ulama. Ya, ilmu diangkat dan kematian para ulama. Innallaha la yaqbidu ilman intiza'an min suduri rijal walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Fa idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasa'alu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa dhallu. Allah tidak akan langsung mencopot ilmu itu dari dada-dada para ulama, ya, para penuntut ilmu, tapi dengan mewafatkan apa? Para ulama. Apabila telah wafat para ulama, tidak ada lagi yang tersisa, atau mungkin sedikit yang tersisa, ya, manusia akan mengambil apa? Tokoh jahil yang berbicara hanya dengan hawa nafsu, tanpa ilmu, hanya berbekalkan apa? Kedudukan dan rekomendasi masyarakat. Jadi bukan ulama yang merekomendasikan, ditokohkan oleh masyarakat. Lalu ittakhadhan nas ru'usan juhala, yang juhal, ya, ditanya dia akan berfatwa tanpa ilmu, dia sesat dan menyesatkan. Itulah zaman sekarang ini, waliyazubillah. Banyak seperti itu. Fenomena itu luar biasa, terlihat tampak dan nyata. Wa yadhharul jahlu, ya, muncul kebodohan. Ya, kebodohan aslu kulli syarr, sumber seluruh kejahatan kebodohan, dan sumber kebaikan ilmu. Nah, wa yushrabul khamr, diminum miras, ya, minuman keras, khamar dan sejenisnya, dan tampak merajalela zina dihalalkan. Bahkan ada sebagian yang berusaha, ya, mencetuskan sebuah teori menghalalkan zina. Waliyazubillah, ini lebih dahsyat lagi. Kalau dia berbuat zina, meyakini itu haram, masih ringan ketimbang orang yang menghalalkan zina. Karena menghalalkan zina berubah hukum Allah, dia bisa kufur, ya. Wa yaqillu rijal, dan akan berkurang jumlah kaum lelaki. Yang banyak apa? Nisa, wanita. Sehingga perbandingannya itu 1:50. Lelaki banding 50, wanita banding 1:50. Begitu. Wanita semakin banyak, apalagi terjadi fitnah, peperangan, terbunuh kaum lelaki, kan begitu muncul janda atau wanita yang sampai tua tidak sabar dapat, ya, pasangan hidup, kan begitu, semakin banyak. Nah, mungkin di situ hikmahnya kenapa Allah, ya, atau mensyariatkan poligami gitu, ya. Tapi poligami yang benar, ya, tidak ada masalah. Silakan bagi yang mampu. Nah, yang kuat hatinya, kuat pulus dompetnya, silakan. Nah, ya, mau nikah nggak punya modal gimana? Dompetnya tipis gimana? Mau istri 2, istri 3 lagi, ya, kan nggak masuk akal, ya kan? Nah, baik. Qala Abdullah bin Mas'ud, wa qad jarat sunnatullah subhanahu fi khalqihi annahu inda dhuhuriz zina yaghdabu Allah subhanahu wa yashtaddu ghadabuhu fala budda an yu'aththir ghadabuhu fil ardi uqubatan. Dan sudah terbukti sebagai sunnatullah, telah pasti, telah berlalu, telah terbukti bahwa apabila, ya, sunnatullah, ketentuan Allah di alam atau makhluk ini, apabila tatkala muncul dan merajalela perbuatan zina, Allah akan murka. Allah akan murka. Lihat bagaimana Allah menghancurkan kaum Nabi Lut, dibalikkan bumi, kan begitu, liwat. Wasyaddu ghadab, akan semakin, ya, marah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu pasti akan berpengaruh dampak yang negatif akibat dan sanksi dari perbuatan tersebut. Nah, makanya kalau kita introspeksi, kenapa di zaman sekarang banyak musibah bala, ya, yang gempa bumi lah, kemudian tanah yang masya Allah, ya, ditenggelamkan oleh Allah, gunung meletus, ya, dan na'udzubillah, tsunami,
luar biasa, berbagai ya fenomena alam yang itu semua Allah takdirkan terjadi. Oleh kerana itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ma dhahara riba waz zina fi qaryatin illa adina Allahu biihlakiha." Tidaklah muncul, tidaklah merajalela riba yang sekarang namakan bunga. Ya, jadi orang yang berbunga-bunga hatinya kan bunga. Bunga, siapa yang enggak senang melihat bunga, kan begitu. Enggak berjaya pergi ke taman bunga, kan begitu. Senang dia bunga, keindahannya. Dinamakan bunga, enggak tahu siapa yang menamakan itu. Kok jadi bunga? Berbunga. Tapi tidak ya, bukan hal yang aneh. Memang syaitan caranya seperti itu. Yang baik namakan dengan yang jelek namakan baik. Kan begitu. Sebagaimana menggoda nenek kita Adam. Nah, di balik ya faktanya itu atau kenyataan di balik zaman dia, logikanya. Nah, ya tertipu. Jadi memang itu cara-cara syaitan, ya. Bunga lah, kok bunga? Ya. Riba. Jadi jangan namakan bunga. Berapa bunganya? Tanyakan berapa ribanya. Iya begitu. Nah, itu istilah syar'i, enggak ada bunga, enggak ada zahra gitu. Zuhur zahra, bunga enggak ada. Mana ada? Coba cari. Zahra itu ya imma ya di taman bunga itu zahra. Ya kan? Ini riba. Kok dinamakan bunga? Kan enggak masuk akal ya. Tapi apa yang tidak masuk akal pada akal yang telah rusak zaman sekarang ini? Ya, akal yang saya tidak menerima, tapi akal yang rusak semua masuk ke dalamnya. Wazina fi qarya, perzinaan, ya. Maka Allah telah mengizinkan untuk kehancuran ya negeri tersebut. Nauzubillah min dzalik. Sudah masuk waktu. Baik, tafadhal. Barakallahu fikum jami'an.
Baik. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ada pertanyaan, Ustaz, apakah dengan hadis Sa'ad bin Ubadah, apakah dengar ya, hadis Sa'ad bin Ubadah tadi, apabila seorang suami menemukan istrinya berzina, bolehkah membunuh pasangan zina istrinya? Ya, ada dua hal yang harus dibedakan dalam hal ini. Tadi kita sampaikan bahwa ungkapan Sa'ad bin Ubadah tersebut itu menunjukkan akan kecemburuan dia, ya, bagaimana menjaga ya, kecemburuan terhadap istrinya, ya, sehingga tidak ada seorang pun yang menodainya, ya. Dan tentunya yang seperti itu seorang secara emosionalnya ghirah, cemburu, ya. Akan tetapi kecemburuan tersebut bukan berarti menghalalkan ya seorang untuk berhakim ya sendiri, karena permasalahan zina ya, pelakunya jika dia adalah ya seorang yang telah menikah kemudian berzina, maka jelas dirajam. Dan siapa yang mengeksekusi itu? Ya, yang mengeksekusi adalah apa? Adalah penguasa, ya, adalah penguasa. Sehingga bila hal itu terbukti, maka yang ditegakkan hukum Allah, bukan hukum ya individu seperti itu. Tapi karena ghirah, kecemburuan tadi, ini menunjukkan bahwa perbuatan zina itu perbuatan yang sangat ya merusak, ya, yang sangat merusak. Nah, sehingga kata Rasul, saya lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah ya lebih cemburu daripada saya, sehingga Allah haramkan perbuatan zina tadi. Nah, itu maksudnya, bukan ya seorang langsung mengeksekusi ketika dia bunuh langsung, ya. Karena nanti mungkin karena dia tidak bisa membatasi ya, atau mungkin membendung amarahnya, mungkin sampai terjadi pembunuhan. Nah, tapi yang jelas ini bukan berarti menghalalkan ya seorang untuk membunuh, karena permasalahan tersebut ada hukumnya. Nah, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi kehidupan Ustaz, keluarga, dan semoga ya Allah memberkahi kita semua, ya. Pak Ustaz, bagaimana bila di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari dipenuhi perasaan was-was? Bagaimana cara mengobatinya? Dan semakin kita mempelajari ilmu agama, hati ini merasa kebimbangan. Ya, mohon penjelasannya. Ya, pertama perlu diketahui bahwa was-was itu memang ya penyakit hati, was-was. Dan penyebab utamanya ya syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, yuwaswis, dia selalu membisikkan ya ke dalam hati manusia sifat was-was ini, keraguan, ya. Dan ini penyakit yang tentunya akan merusak hati, yang akan senantiasa ya mengurangi, yaitu al-yaqin. Karena was-was, dia enggak yakin, telah berbuat masih ragu-ragu, padahal yang lakukan telah benar. Nah, dan juga yang demikian itu akan juga menimbulkan ya perilaku dan sikap yang aneh. Nah, bingung dia. Bahkan
Udah mungkin dalam berwudu contohnya, udah mungkin satu ember atau mungkin satu bak itu udah habis airnya, belum merasa belum suci. Nah, belum suci. Ya. Sampai begitu. Begitu dalam solat juga, ya. Saking apanya was-was tersebut menguasai niatnya, na'am. Enggak bisa dia sampai mengucapkan Allahu Akbar, Allah Akbar. Padahal imam al-dhalin dan selesai baca Al-Fatihah belum juga. Iya, pernah anak saksikan ada yang seperti itu, was-was. Jadi belum pas dengan niatnya tadi, nawaitu salatan, kan begitu ya, sampai Allahu Akbar. Was-was terus. Kalau enggak seperti itu dia salatnya enggak sah menurut dia. Setan. Ya. Terus seperti itu. Nah, ini penyakit. Nah, bagaimana caranya? Pertama, bahwa kita yakini bahwa was-was itu sumbernya dari apa? Dari syaitan. Dan syaitan musuh nyata bagi kita. Maka kita berlindung pada Allah dari godaan syaitan. Ya. Wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fasta'id billah. Innahu as-sami'ul basir, sami'ul alim. Nah. Jika kau mendapatkan gangguan, godaan dari syaitan, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan tersebut. Nah, sungguhnya Allah Sami' basir ya. Nah, Sami' basir, Maha mendengar dan basir melihat. Nah, taib. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, meyakini bahwa atau tidak meladeni. Artinya jangan diladeni itu. Seketika ada was-was diputus langsung. Ya. Ditanamkan, nah, diputus seketika. Jangan diladeni. Ada bisikan, "Oh ya, kamu belum tinggal sedikit lagi, belum tersiram ini dan semuanya," kan begitu ya. Ini masih ada yang belum sempurna dan seterusnya. Jadi seketika itu ya diputus rantainya itu. Kalau kita terus meladeni, "Oh iya bunda," seterusnya ya akan terus was-was. Naam, seperti itu. Kemudian ya isti'anah billah azza wa jalla. Isti'anah billah azza wa jalla, memohon pertolongan kepada Allah untuk menghilangkan sifat was-was tadi. Nah, dan memohon kepada Allah ketetapan hati dan keyakinan. Karena munculnya was-was, menipisnya, ya, atau berkurangnya keyakinan. Maka bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu, karena ilmu yang benar akan melahirkan, ya, keyakinan. Dengan keyakinan maka seorang akan, ya, bisa menghilangkan sifat was-was tadi. Nah, ini yang di antara hal yang harus diperhatikan di dalam mengobati sifat was-was tadi. Nah, kemudian dia juga meyakini ya orang lain yang beribadah, ya, melakukan ibadah sebagaimana yang normal, kan begitu. Toh sah ibadahnya. Kalau saya kenapa harus memaksa diri? Apa bedanya? Dia sholat, dia berwudu, sama cara berwudunya, kan begitu. Nah, kalau orang dia aman-aman saja, tidak ada sifat was-was, kenapa saya was-was? Sudah seperti itu. Jadi bahwa apa yang saya lakukan bukan kebaikan, nah, tapi adalah, ya, kerusakan yang akan terus merusak dirinya, hatinya dan juga amalannya. Nah, kemudian, ya, bagaimana cara mengobati sudah dijelaskan. Dan semakin kita mempelajari ilmu agama ini semakin kebingungan. Ini perlu dipertanyakan ini. Niat dia belajar apa ini? Kemudian apa yang mau dipelajari? Nah, jadi niatnya diluruskan lagi. Niat belajarnya apa? Sesungguhnya kalau dia belajar yang benar dan tujuan belajarnya menghilangkan kebodohan pada dirinya,
Dan ilmu yang dipelajari, ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, maka seyogyanya sesungguhnya ilmu itu akan melahirkan keyakinan. Itu bukti ilmu yang bermanfaat, dia semakin yakin. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang menjadi panutan umat, jadi imam dalam urusan agama ini, jadi panutan umat, tokoh masyarakat, yaitu mereka yang memiliki dua sifat, al-ilmu wal yaqin wa as-sabr, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan minhum, di antara mereka, a'immah, para imam. Imam itu ya sebagai panutan umat, ya sebagai contoh dan suri tauladan mereka, ya yang diikuti, membimbing mereka, menggembleng mereka itu umat. Nah, kenapa mereka demikian? Ya, lamma sabaru, tatkala memiliki sifat sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat kami. Jadi ilmu yang benar akan melahirkan keyakinan. Maka jika belajar juga masih bimbang, masih bingung, nah ini perlu dipelajari. Jangan-jangan cara belajarnya tidak benar. Yang dipelajari apa? Belum paham terhadap prinsip-prinsip ilmu, lalu dia telah mengerawang sana sini cari syubhat-syubhat dulu. Keliru. Ya kan? Sekarang kan sebagian sukanya bantah-bantah. Ya. Jadi baru tahu fa'il, maf'ul, mubtada, khabar, langsung buka apa? Situs, sudah buat. Nah, kerjanya bantah-bantah. Copot sana, copot sini, nanti dah. Nah, ini bantahan. Kerjanya mengikuti apa? Kekeliruan temannya atau ustadznya, kan begitu. Dicari itu. Dia membandingkan, ini ustadz ini bantai ini ustadz bantai ini. Itu habis ilmu. Itu bukan untuk kejahilan. Bertahun-tahun, 20 tahun gitu tidak akan pernah jadi orang berilmu. Kenapa? Karena dia tidak mempelajari ilmu. Makanya dikoreksi lagi, ya. Kita belajar itu cara yang benar atau tidak? Ya. Belum paham tentang prinsip-prinsip ilmu, langsung bacaannya langsung apa? Fathul Bari langsung. Ya, dasar-dasar ilmu belum dipahami. Nah, maka jadi bingung. Masail, ya, khilaf para ulama, dia belum mampu, belum paham mana prinsip dan kaidah yang menjadi apa? Landasan, sehingga segala perkara-perkara cabang itu dikembalikan kepada perkara usul, prinsip tadi. Nah, ini jadi perlu ditinjau lagi, ya, cara belajarnya benar atau tidak. Kemudian yang dipelajari itu apa? Jangan-jangan dipelajari ya khilaf-khilaf terus, ya. Kemudian yang pelajari terus apa? Syubhat-syubhat terus. Nah, sementara al-haq tidak dipelajari. Cara memahami ilmu dengan dalil tidak dipelajari. Ya. Sebagian ya berpersepsi bahwa kalau dia semakin pandai membantah, ya, mematahkan hujah dan argumentasi lawannya, ini orang yang berilmu. Keliru itu, orang yang paling jahil itu. Maka enggak perlu belajar bagaimana cara hebat berdebat, enggak perlu. Sebagian kan, oh ini cara hebat berdebat dengan fulan. Oh, bukan cara agama, bukan diperdebatkan yang begitu. Orang yang pandai yang ahli berdebat itu sebenarnya paling jahil. Agama kalau memang benar, ngapain diperdebatkan? Jadi masih ragu dia. Ya, ragu. Ya, tatkala ada seorang datang pada para ulama salaf, imam, saya ingin mendebat kamu, imam, berdiskusi, berdialog denganmu. Dia mengatakan, enggak perlu. Saya telah yakin ilmu yang saya pelajari dan agama saya. Kalau kamu masih mencari-cari agamamu, pergi tempat lain, cari orang yang, ya, semisal denganmu, kan begitu. Sana. Tegas para ulama. Jadi ilmu kan diperdebatkan. Nah, kalau cara belajarnya main terus yang diangkatkan masalah perdebatan terus, tidak akan pernah jadi pintar. Tidak akan pernah jadi ilmu itu membekas selalu dia apa? Karena hari ini kalau dia menang, dia pegang. Besok kalah, dia berpindah kepada yang menang. Begitu terus. Kata Imam Malik, "Ara'aita kullama
Na'am, ja'a ilaina rajulun ajdal minal akhar. Tarakna hadha li jadalihi, tarakna al-haq li jadalihi. Setiap